Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di video pembelajaran mengenai CATIA. Pada hari ini kita akan membahas bagaimana cara melakukan assembly pada CATIA. Pada video sebelum-sebelumnya sudah kita bahas mengenai cara pembuatan mengenai part. Nah, kali ini kita akan coba bagaimana menyatukan part-part tersebut menjadi sebuah kesatuan assembly. Pada kali ini saya akan mencoba untuk buat ini ya. Saya udah punya bahannya, itu ini. Nah, kita akan melakukan assembly hingga menjadi benda seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 part, di mana masing-masing part itu akan disatukan sehingga menjadi satu kesatuan seperti ini. Ini saya putar ya. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, gimana sih caranya? Oke, untuk yang pertama, kita masuk ke Start, lalu ke Mechanical Design. Nah, kita masuknya ke bagian Assembly Design. Kan kalau yang lalu-lalu itu kita masukin ke Part Design. Nah, sekarang kita masukin ke bagian Assembly Design. Oke, tampilannya seperti ini. Yang bisa kalian lihat perbedaannya itu ada pada icon-icon yang tersedia. Ini kalau kalian lihat ikonnya berbeda dengan tampilan di Part Design. Nah, langkah pertama, kita akan memasukkan part ke dalam bagian atau ke dalam mode assembly ini. Cara gimana? Nah, untuk memasukkan part itu kita bisa gunakan ini. Kalian bisa buka produk Structure Tools. Kalau belum muncul, kalian bisa klik kanan di sini. Terus kemudian klik bagian sini ya. Nah, untuk import, nah itu ada dua icon yang bisa digunakan. Ini ada existing component dan sebelahnya itu ada existing component with positionary. Nah, kedua icon ini memiliki fungsi yang sama. Bedanya, kalau yang ada simbol ini, ungunya ya, yang with positionary. Jadi setelah diimport, benda atau komponen yang kalian import itu bisa langsung kalian pindahin posisinya. Nah, kalau yang sebelahnya ini enggak. Jadi pas dimasukin udah dia langsung posisinya berantakan seperti itu. Di antara kedua ini, saya cenderung menggunakan yang sebelah kanan ya, yang with positioning. Nah, cara gimana? Oke, jadi kita klik ikonnya, kemudian kita pilih ke tree-nya ini, pilih produk, kemudian kita masukkan semua part yang dibutuhkannya. Ini sini ya. Kemudian kita open. Nah, dia akan muncul seperti ini. Ini bisa kalian langsung ubah atau kalian geser. Jadi posisi awalnya tuh dia menyatu seperti ini. Nah, biar jelas, ini kita geser-geser aja. Jadi kalau with positioning bisa langsung digeser seperti ini. Ini kita geser. Kita pisahin ya. Sehingga kita bisa tahu semua partnya udah masuk atau belum. Nah, kalau udah, ini di oke. Kalau ini juga sama fungsinya. Cuman kalau ini dia per window. Jadi ini nanti bisa di next komponen, ini diatur next komponen seperti itu. Oke. Seperti ini ya. Nah, kemudian setelah terpisah atau sudah kita import ya dan kita pisah-pisahin ya. Nah, langkah selanjutnya kita harus menentukan satu bagian atau satu part yang akan dijadikan base. Base itu ibaratnya kayak benda yang dia kita kunci atau tidak bisa digerakkan. Nah, cuman untuk sebelum sampai ke sana, saya akan mencoba untuk menggerakkan dari komponen ini. Misalnya ini mau saya geser ya. Nah, di CATIA ini untuk menggeser itu tidak bisa langsung kita drag bagian komponen ini. Jadi harus menggunakan yang namanya kompas. Kompas itu yang ada di bagian atas ini. Nah, cara gimana? Cara kita tarik kompas ini ke komponen yang akan kita pindahkan sampai dia berwarna hijau. Kemudian kita tarik, kalau misalnya kita mau geser kanan, kita tinggal pilih garis yang ini. Nah, geser kanan, dari atas, atau mau kita putar juga boleh. Ini. Nah, seperti itu ya. Itu juga sama, yang kita mau yang ini, kita geser. Nah, ini sama, kita mau naikin ke atas. Sama. Nah, kalian misalnya taruhnya di bagian sini. Kalian harus klik dulu bagian area ininya dulu nih. Nah, jadi kalau yang berwarna oranye itu yang akan terpilih, yang baru digeser. Oke, seperti itu ya.
Nah, kalau udah, kalian bisa balikin ini ke sini, kayak gitu. Nah, ini kan saya mau ini ya, yang biru ini kan namanya base ya, ini. Nah, saya mau pertama mau mastiin posisi dari base ini benar. Maksudnya gimana? Misal gini, ini kita tes ya. Nah, acuannya ini ya saya, acuannya ini. Nah, ini kan kalau kita lihat pakai tampak depan, ini posisinya tidak seperti ini. Maksudnya kan kalau yang seperti ini kan dia bentuknya jadi 2 dimensi ya, lurus ya. Ini kan miring ya. Nah, saya mau benerin base ini biar lurus. Kenapa harus saya benerin? Karena nanti efeknya pas ketika kita melakukan drawing. Jadi kalau kita buat assembly, kemudian posisinya miring, nanti efeknya pas di drawing, itu ketika kita mau ambil tampak depan, tampak atas, atau tampak samping, itu kita nggak bisa nampilin yang benar-benar seperti ini. Jadi ntar dia garisnya bentuknya perspektif seperti ini. Makanya harus kita benerin dulu. Nah, cara untuk benerinnya sama itu menggunakan kompas juga. Nah, pertama ini saya mau benerin, saya tarik ke sini, saya pilih ya. Kemudian kita double klik di kompasnya. Nah, nanti di sini akan muncul nih. Yang perlu kita atur itu bagian sudutnya ini. Nah, ini kita misalnya kita nol-nolin semua ya, 0, 0, ini 0. Kita apply. Nah, kita lihat nih, ini udah bentuknya udah lurus ya. Jadi nanti pas kita mau ambil tampak samping nih, bentuknya udah bener kayak gini. Kayak gitu. Buat balikin lagi sama. Jadi yang perlu kita benerin cukup base-nya aja. Misal komponen lain yang jadi komponen pendukung, bentuknya berantakan itu nggak masalah. Mau miring-miring nggak masalah, yang penting base-nya harus bener dulu. Nah, ini saya balikin ke bentuk perspektif. Nah, ini kan saya mau bagian lubang ini kan di atas nih. Jadi mau saya rotate ya. Jadi bagian yang ini di bawah. Nah, gimana cara ngerubahnya? Sama. Ini kita pakai kompas, kita putar manual dulu. Misalnya mau bentuknya seperti ini, gini. Terus saya pilih lagi ya simetriknya ya. Saya mau putar ke arah sini, saya putar gini. Nah, saya mau bentuknya begini kira-kira. Kira-kira bentuknya seperti ini. Cuman kan kalau saya lihat dari view depan kan dia masih belum lurus ya. Nah, masih miring ya. Nah, kita benerin baru. Kita double klik di sini. Nah, ini kita ganti dengan angka terdekat. Kan kalau biar diluruskan itu antara 0, 90 derajat, 180, atau enggak 360 ya. Sorry, sama 270. Nah, ini yang terdekatnya kan 0, berarti kita ganti 0. Ini terdekatnya 90, kita ganti 90. Kita apply. Lalu kita oke. Kemudian kita coba ganti ke perspektif. Nah, ini bentuk yang saya inginkan. Kemudian kita coba dari tampak depan. Oh, dia udah lurus ya ininya, udah lurus ya. Dari tampak samping. Nah, ini juga udah lurus ya. Berarti kalau udah seperti ini, udah oke. Nah, langkah selanjutnya, jadi setelah kita benerin posisi dari base ini, langkah selanjutnya kita harus membuat base ini itu tidak bisa bergerak atau kita fix. Caranya gimana? Jadi kita pilih bendanya atau kita pilih di sini. Kemudian itu kita pilih yang ini, fix komponen. Nah, jadi bagian yang ini itu namanya ini ya, constraint ya. Kalian bisa aktifin di sini kalau yang belum muncul. Kemudian kita gunakan yang ini, fix komponen. Nah, cirinya kalau udah dibikin fix, itu dia ada lambang jangkar. Seperti ini. Maksudnya apa kalau di fix komponen? Jadi, komponen ini bisa kita gerakin tetap. Cuman ketika kita update, ini ya, ini bisa kita gerakin. Tetap bisa kita gerakin. Cuman ini dia nggak bisa, misalnya gini, ini nanti mau kita tempelin di sini. Yang bakal ngikut itu ininya. Ini. Bukan base-nya. Jadi base-nya tetap diam. Begitupun sama komponen lain akan nempel atau menuju ke base ini. Kayak gitu. Seperti itu ya. Fix. Kemudian fix itu selain konsepnya seperti itu, ketika kita pindahin kemana-mana, ini misalnya kita bisa pindahin nih ke sini atas. Nah,
Ketika saya update itu lambangnya ini, atau kalian bisa Ctrl U. Nah, itu kalian bisa komponennya itu akan kembali ke posisi semula. Nah, jadi nggak peduli mau digerakin ke arah manapun, selama dia sudah di-fix, ketika di-update, dia akan balik lagi ke posisi semula. Kayak gitu. Nah, ini saya pindahin dulu ya, biar nggak numpuk. Yang ini saya pindahin dulu. Pindahin, ini juga saya pindahin. Gitu. Nah, coba ya kita masukkan komponen dengan menggunakan yang sebelahnya nih, biar nggak penasaran. Kita pilih produk, kita pilih ini, crank arm. Nah, ini ya, yang baru kita masukin ini. Dia langsung muncul otomatis di tengah-tengah. Nah, buat gerakinya sama, pakai kompas juga. Jadi ketika komponen kalian banyak, terus dimasukinnya menggunakan tadi yang sebelah kiri, itu nanti mindainya kalian agak ribet. Ini kan kebetulan cuman ada 7 ya. Sorry, 8 komponen, jadi masih bisa lah dipindahin satu-satu. Nanti kalau sudah puluhan atau mungkin berapa puluh, itu kalian akan kesusahan sendiri. Oke. Kemudian gimana caranya kita memperbanyak nih, misalnya ini pinnya nih, misalnya pinnya kurang nih, mau kita perbanyak. Nah, itu bisa kalian pakai Ctrl C, atau kalian gini, klik kanan copy, di sini nanti paste. Nah, itu bisa. Jadi nggak perlu input lagi. Mau diperbanyak misalnya kayak gitu, Ctrl C, di sininya Ctrl V bisa juga. Atau klik kanan, copy, pilih produknya, paste gitu. Nah, mungkin untuk tahapan awal kita cukup sampai di sini. Nanti untuk next step, langkah berikutnya akan kita lanjutkan pada video berikutnya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.